Kami di sini dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu perancangan skema data warehouse dari data game sales. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bagas Priyatya Wibisana dengan NRP 16/2021-028. Saya Muhammad Fajar Maulana Madani dengan NRP 16 2021 012. Saya Dava Ismail Makarim dengan NRP 16 2021 007. Saya Lazordi Ananta Sakti dengan NRP 16/2021-005. Saya dengan Adin Muhammad Fadilah Mahdinur dengan NRP 16/2021-009. Dan selanjutnya itu daftar isi terdiri dari latar belakang, pemilihan dataset, sampel data, normalisasi, rancangan skema data warehouse, kunci utama atau primary key, dan yang terakhir yaitu hubungan antar tabel. Dan untuk di bab 2 yaitu bagian implementasi yang terdiri dari 5 dimensi dan satu fakta yaitu dimensi game, dimensi time, publisher, developer, genre, dan fact sales. Yaitu kami memiliki dua tabel yaitu tabel dataset dan tabel jenis data dan beberapa daftar gambar seperti berikut. Lalu yang pertama yaitu pada bab satu perancangan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Dava. Baik, di sini bab 1 mengenai perancangan. Dan di sini di poin latar belakang yaitu yang isinya industri game telah berkembang pesat dengan beragam permainan tersedia di berbagai platform. Dalam lingkungan ini, bisnis yang semakin kompetitif ini, pemahaman yang semakin mendalam tentang data penjualan game menjadi kunci untuk kesuksesan. Nah, data penjualan game sering tersebar di berbagai sumber dan sulit untuk diakses, sehingga menghambat kemampuan perusahaan game untuk mengambil keputusan yang terinformasi. Nah, lalu data penjualan gamenya mencakup informasi berharga tentang si tren penjualan, keberhasilan produk, dan perilaku pelanggan. Nah, namun data tersebut perlu diintegrasikan dari berbagai sumber yang berbeda dan perancangan skema data warehouse diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Nah, dengan pendekatan data warehouse yang tepat, perusahaan game dapat menghasilkan analisis mendalam, mengoptimalkan strategi bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menghemat waktu serta sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk penggabungan data. Dengan demikian, perancangan skema data warehouse akan menjadi alat penting untuk mencapai kesuksesan dalam industri game yang kompetitif. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada pemilihan dataset, di mana dataset ini merupakan kumpulan data permainan video yang mungkin diperoleh dari berbagai sumber, termasuk basis data perusahaan, pengembangan atau penerbit, situs web permainan, dan sumber data publik lainnya. Selanjutnya ada sumber data, di mana data yang kami cari itu pemilihan datasetnya dipilih yaitu PC Game Sales dari website Kaggle. Selanjutnya ada ukuran dataset. Dataset ini terdiri dari 177 baris data yang memiliki 177 permainan video yang berbeda. Setiap baris memiliki 7 kolom atau atribut yang berbeda. Selanjutnya, jenis data yang terkandung. Dataset ini berisi informasi tentang permainan video game, termasuk yang pertama ada atribut ID dengan tipe data integer, dengan keterangan ID per game dan kriteria 1 sampai 177. Yang kedua ada atribut name dengan tipe data varchar dengan keterangan nama lengkap permainan video game dan kriteria nama game. Contohnya seperti PUBG, Minecraft, dan Diablo 3 dan lain-lain. Yang ketiga ada atribut sales dengan tipe data double dengan keterangan jumlah penjualan permainan video game mungkin dalam jutaan unit dengan kriteria penjualan game dalam juta, highest 42 dan lowest 1. Yang keempat ada series atau opsional dengan tipe data varchar dengan keterangan nama seri atau judul permainan jika ada, kriteria seri game. Dan yang kelima ada rilis dengan tipe data date, keterangan tanggal rilis permainan video game, kriteria bulan dan tahun rilis seperti tahun 1984 sampai 2021. Yang keenam ada atribut genre dengan tipe data varchar dengan keterangan jenis permainan seperti Battle Royale,
sandbox, survival, action, role playing dan lainnya dengan kriteria game genre dari game. Selanjutnya ada atribut developer dengan tipe data varchar, keterangan nama perusahaan atau tim pengembang permainan dengan kriteria nama perusahaan. Yang terakhir ada atribut publisher dengan tipe data varchar, keterangan nama perusahaan atau tim penerbit permainan dengan kriteria nama perusahaan yang mempublish. Berikutnya ada sampel data yang kita ambil dari dataset Kaggle. Salah satunya yang bernama Minecraft dengan sales 33, series Minecraft, date rilisnya November 2011, untuk genrenya sandbox survival, developernya Mojang Studios, dan publishernya adalah Mojang Studios. Selebihnya bisa dilihat. Nah, bagian normalisasi ini kita dari data sampel yang tadi akan dimasukkan ke dimensi-dimensi yang berbeda, di mana di sini terdapat dimensi game. Nama dari game tersebut, setiap game memiliki nama yang unik yang membedakannya, dan beberapa game mungkin tidak memiliki seri dan kolom bisa kosong untuk mereka dari game lain. Contoh, PlayerUnknown's Battlegrounds, Minecraft, Diablo 3, dan lain-lain. Kemudian ada dimensi waktu. Dimensi waktu ini, tanggal rilis dari game ini memberitahukan kita kapan diterbitkan ke publik. Contoh, Desember 2017, November 2011, dan lain-lain. Selanjutnya ada dimensi genre, di mana dimensi genre ini mendefinisikan tipe gameplay yang dimilikinya. Contoh, Battle Royale, Sandbox, Action Royale Playing, dan lain-lain. Dilanjut dengan dimensi developer, di mana perusahaan atau tim yang mengembangkan game tersebut seperti PUBG Studio, Mojang Studio, Blizzard Entertainment, dan lain-lain. Dilanjut dimensi publisher, di mana perusahaan yang menerbitkan game tersebut. Dalam beberapa kasus, penerbit dan pengembang bisa sama. Contoh, Krafton, Mojang Studio, Blizzard Entertainment, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah fake sales, yang merupakan hasil dari penjualan game tersebut dalam bentuk juta atau miliar. Selanjutnya itu rancangan skema data warehouse. Jadi di sini kami menggunakan eh, tipe star skema yang terdiri dari 5 dimensi dan 1 fakta. Yang pertama yaitu ada dimensi waktu dengan primary key ID time date dan atribut lainnya yaitu rilis dengan tipe data varchar 100. Pada tabel dim waktu ini memiliki ID time bertipe data primary. Lalu selanjutnya itu dim game atau dimensi game dengan primary key ID game dengan tipe data integer. Lalu ada nama game varchar eh, dan series game dengan tipe data varchar. Selanjutnya itu dim publisher dengan primary key ID publisher dengan tipe data integer dan atribut lainnya yaitu publisher dengan tipe data varchar yang memiliki ukuran 100. Lalu ada dim developer dengan primary key ID dev dengan tipe data integer dan atribut lainnya yaitu developer dengan tipe data varchar 100. Dan selanjutnya itu ada fake sales yaitu dengan primary key eh, ID dengan tipe data integer, lalu ada foreign key dari ID games dengan format integer, lalu ada sales dengan tipe data integer, lalu ada foreign key 2 yaitu dari dimensi game dengan foreign key ID genre dan bertipe data integer, lalu ada foreign key 3 yaitu ID developer dari dimensi developer dengan tipe data integer, dan yang terakhir yaitu ada foreign key dari publisher dengan atribut ID, foreign key ID publisher dengan tipe data integer. Dan yang terakhir yaitu adalah dimensi game dengan primary key ID genre dan atribut lainnya yaitu nama genre dengan tipe data varchar. Nah, di sini ada kunci utamanya atau primary key, di mana fake sales ID bertipe integer, dim games ID games bertipe integer, dim waktu ID-nya bertipe date,
Dim genre bertipe integer, tim developer ID-nya bertipe integer juga, dan yang terakhir dim publisher ID-nya bertipe integer. Nah, lalu di sini hubungan antar tabel. Yang pertama ada fake sales ke dim game yang ininya one to one karena hanya bisa memiliki satu ID game yang berkaitan di fake sales. Yang kedua ada fake sales ke dim waktu one to many karena satu tanggal rilis di dim rilis bisa terkait dengan lebih dari satu game di fake sales. Lalu yang ketiga ada fake sales ke dim genre one to many karena genre di dim genre bisa terkait dengan banyak game di fake sales yang memiliki genre tersebut. Lalu yang keempat ada fake sales ke dim developer yang mana itu one to many karena developer di dim developer bisa mengembangkan banyak game yang masing-masing memiliki entry di fake sales. Yang kelima ada fake sales ke dim publisher yang mana itu one to many karena publisher di dim publisher bisa menerbitkan banyak game yang masing-masing memiliki entry di fake sales. Dan selanjutnya itu ada implementasi yang akan dilakukan di Visual Studio SSIS. Di sini kami memiliki 5 dimensi dan satu data atau fake cells. Yang pertama yaitu ada dim game. Di sini kita menggunakan beberapa tools yaitu Excel source, data conversion, sort, script komponen, sort, dan oleh di destination. Pada Excel source ini kita menggunakan file Excel dari game cells tersebut dengan menggunakan kolom nama game dan series game. Lalu data tersebut dimasukkan ke data conversion eh, dengan menginputkan kolom name dan series dengan alias copy of name dan copy of series dengan tipe data string dan lengthnya yaitu 100. Dari data conversion tersebut akan dilakukan sort, di sorting berdasarkan copy of name dengan tipe ascending dan menghapus beberapa data duplikat yang terdapat pada kolom tersebut. Lalu dari sort tersebut kita lanjutkan ke script komponen. Jadi script komponen ini difungsikan sebagai pembuat ID dari dimensi dim game ini. Pada input output kita menambahkan di outputnya yaitu output kolom dan ID dan memiliki script seperti berikut. Memang agak lama. Dan di barisan paling bawah yaitu kita mendeklarasikan I dengan tipe data integer sama dengan 1 dengan code yaitu row.id sama dengan I dan I plus sama dengan 1 sehingga setiap ID akan bertambah 1. Klik OK. Dan terakhir yaitu dilanjutkan ke OliDB Destination. Pada OliDB Destination ini kita menggunakan connection manager yang telah dihubungkan sebelumnya ke SSMS atau SQL Server Management dengan menggunakan table dari dimensi game yaitu dbo.dimensi-games dengan mappingnya yaitu input kolom yang ID dari sorting sebelumnya atau dari script sebelumnya, destinasinya yaitu ID game yang terdapat pada SSMS, lalu ada copy of name yang destinasi kolomnya yaitu nama game dan copy of series yang destinasinya series of game. Selanjutnya yaitu dim waktu. Nah, lalu di sini ada dim waktu, yang mana toolsnya ada Excel source, data conversion, lalu sort, lalu script komponen, dan OLIDB. Nah, ya di dimensi waktu ini kita tidak menggunakan tipe data date, tapi kita menggunakan
data tipenya itu string, dikarenakan kita masih bingung cara untuk menggunakannya. Jadi sementara menggunakan string. Lalu untuk ke nama tabelnya, name of table, kita diarahkan ke dalam database yang formatnya DBO, ya itu guys. DBO dim waktu. Oke, itu guys. Untuk di genre dengan toolset, yaitu kita menggunakan Excel source, terus data convention, sort, script component, dan OLED destination, sama seperti yang tadi. Untuk di Excel source ini, melakukan hubungan ke connection manager dengan nama tabel games. Untuk kolomnya sendiri, menambahkan genre, dengan kolom juga genre. Ya, guys. Selanjutnya untuk data convention ini bertipe data string dengan output alias copy of genre dengan length 255, dan dilanjutkan ke sort, sort dengan input kolom copy of genre, output aliasnya copy of genre dengan sort type ascending. Lalu dilanjutkan ke OLEDB destination di mana menggunakan tabel dim genre. Untuk mappingnya sendiri, kita menggabungkan ID sebagai ID genre, copy of genre sebagai nama genre. Selanjutnya di sini ada data flow dari dim publisher di mana terdapat Excel source, data conversion, short, script component, dan oleh DB destination. Di sini Excel source-nya mengambil dari Excel game itu, kemudian columns-nya menginputkan publisher, outputnya publisher juga. Selanjutnya ada data conversion di mana data yang tadi dikonversikan, input kolom publisher-nya, outputnya copy of publisher, data type-nya string, length-nya 255. Selanjutnya ke short, di mana data yang tadi di sorting, terus input kolomnya copy of publisher, outputnya copy of publisher juga, short type-nya ascending, short order-nya 1, terus remove rights duplicate, biar menghilangkan duplikat datanya. Dilanjut script komponen. Oh, baik. Selanjutnya ada ini, oleh DB destination, di mana pakai DBO dim publisher, data aksesnya table or view. Mappingnya di input kolom ID, destination-nya ID publisher, input kolom copy of publisher dengan destinasi nama publisher. Selanjutnya ada dim developer, yaitu yang pertama kita gunakan adalah Excel source eh, untuk file Excel-nya. Yang pertama menggunakan Excel dan kemudian kolomnya menggunakan dari developer. Selanjutnya ada data konversi untuk mengkonversi data yang dari Excel itu menjadi data string. Jadi outputnya menjadi copy of developer. Selanjut Selanjutnya ada sorting.
sorting guys. Selanjutnya ada sorting untuk mengurutkan dan untuk menghapus data yang ada duplikat. Oke. Selanjutnya selanjutnya ada OLDB destination. Untuk ini adalah untuk ke dim developer, selanjutnya di mapping. Mapping ID untuk menggabungkan ke ID developer dan copy of developer menggabungkan ke nama developer. Dan terakhir yaitu ada fake sales dengan Excel source yang sama dengan data conversion, eh, name sales hingga publisher menjadi copy of name hingga copy publisher dengan tipe data seperti berikut. Lalu selanjutnya yaitu kami menggunakan lookup sebagai memanggil dari dimensi-dimensi sebelumnya yang telah dibuat pada control flow, terdiri dari dim nama, dim waktu, genre, developer, publisher. Pada dim nama ini eh, change modenya itu full change, connection type-nya OnlyDB Connection Manager, dengan kita mengkoneksikan kepada table yaitu DBO dim games dengan kolom yang digunakan eh, nama of game dan series of game, dan kita akan menceklis ID gamenya untuk dimasukkan ke dalam table fake sales. Semuanya sama seperti eh, lookup dim nama. Untuk dim waktu kita koneksikan dengan table dim waktu dengan kolom eh, yang disambungkan yaitu release, dan kita akan menceklis ID time. Dan selanjutnya sama untuk dim genre kita koneksikan kepada table dim genre dengan kolom yang dikoneksikan yaitu nama genre. Dikoneksikan dari copy of genre ke nama genre. Lalu ada dim developer dengan koneksi table dim developer dengan kolom yang dihubungkan yaitu copy of developer ke nama developer. Dan yang terakhir ada dimensi publisher dengan eh, tabel yang dihubungkan yaitu copy of publisher ke nama publisher dengan mengaktifkan ID publisher. Di sini kita melakukan sorting karena sebelumnya jika tidak melakukan sorting maka akan terjadi duplikasi data atau error, dan script komponen ini untuk membuat ID dari si Vexels tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengkoneksikan atau menginputkan semua datanya ke tabel yang ada di SSMS dengan nama tabel dbo.vexels dengan mapping ID sebagai ID, lalu ID game sebagai ID game, sales sebagai sales, ID genre sebagai ID genre, ID developer sebagai ID developer, ID publisher sebagai ID publisher, dan ID games, ID time sebagai ID waktu. Dan jika sudah di run semua maka akan masuk ke SSMS. Berikut adalah create table yang telah dibuat. Dan jika kita merun satu-satu mulai dari dim waktu, ya, kita ganti dulu game sales. Dan berikut adalah hasil inputan yang telah dilakukan dan akan menghasilkan fact cells seperti berikut yang hanya berupa ID yang digabungkan dari beberapa dimensi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.